Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Yuliarko. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2022 di BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan Angkatan 18, kelompok 4 dengan NDH 32. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tugas individu agenda 4 tentang upaya mewujudkan smart governance sesuai dengan tugas saya pengawas benih tanaman yang dibimbing oleh Ibu Girianti Catur Lestari, AKS MM. Isu yang saya bawakan yaitu belum optimalnya informasi geospasial sebagai data dukung inventaris sebaran varietas di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan. Data dan informasi merupakan suatu hal yang memegang peran penting di era digital seperti saat ini, baik sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan maupun sebagai bahan yang dapat disajikan sehingga menjadi sebuah layanan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pengelolaan data dan informasi yang baik dalam arti efektif dan efisien merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk meningkatkan mutu pelayanan sebuah institusi. Namun, ada beberapa permasalahan yang sering dihadapi terkait dengan pengelolaan data dan informasi, yaitu mencakup ketepatan waktu pelaporan, sinkronisasi serta validasi data, penyajian data, dan analisis data. Selama ini, penyajian dan analisis data masih sederhana dan kurang informatif. Data dan informasi hanya disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan peta statis. Pada era modern saat ini, 80% informasi yang didapatkan berhubungan dengan spasial ataupun komponen geografi. Artinya, semua informasi terkait dengan lokasi atau tempat tidak terlepas dari posisi geografis atau data spasial. Informasi geospasial memiliki banyak peranan untuk mengetahui kondisi sekarang, memperkirakan kondisi masa depan, dan mampu menganalisis kebijakan rencana dan program. Selain itu, informasi geospasial mampu mendukung implementasi sebuah program lebih baik dibandingkan hanya dengan tabulasi. Menurut Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014, informasi geospasial diperlukan di semua level pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam sebuah aspek pemerintahan secara nasional. Dengan informasi geospasial dapat memperkuat validitas data yang dilaporkan, dapat mempermudah petugas pengelola data di dalam proses verifikasi dan analisis data laporan. Hal ini juga merupakan inovasi metode agar data yang disajikan lebih menarik dan informatif. Informasi geospasial sangat diperlukan dalam rangka menunjang kegiatan inventaris sebaran varietas di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan. Sejauh ini, data pada kegiatan inventaris sebaran varietas masih berupa uraian, grafik, tabel, dan titik koordinat lokasi saja. Apabila informasi geospasial tidak dioptimalkan dalam menunjang kegiatan inventaris sebaran varietas, maka tingkat validasi akan menjadi rendah. Hal ini menyebabkan sulitnya pengelolaan dan analisa data atau informasi yang akan menjadi dasar pembuatan kebijakan ke depan. Secara umum, dapat mengakibatkan ledakan hama dan penyakit di suatu wilayah dikarenakan petaninya menanam varietas yang sama dalam waktu yang lama. Selain itu, dapat berdampak hilangnya sumber plasma nutfah sehingga terbatasnya keragaman genetik dan penyediaan material untuk perakitan varietas unggul. Namun, ada beberapa kendala dalam penerapan sistem informasi geospasial. Yang pertama, ketersediaan data dan informasi geospasial yang masih sangat terbatas. Yang kedua, kekurangan dalam metodologi analisis spasial. Dan yang ketiga, minimnya kemampuan daerah dalam pembiayaan dan pemenuhan SDM geospasial. Di sisi lain, alat survei umumnya membutuhkan biaya modal, operasional sangat tinggi, serta waktu yang tidak singkat. Dari beberapa kendala tadi yang disebutkan, memanfaatkan teknologi drone merupakan salah satu alternatif pemecahan masalahnya. Perkembangan teknologi drone yang dilengkapi teknologi GPS menjadi alternatif bagi stakeholder dalam pemenuhan peta dasar skala tinggi. Drone yang dilengkapi dengan teknologi kamera non-metrik dan PPK bahkan dapat menghasilkan tingkat akurasi tinggi pada rentang di bawah 5 cm.
Selain itu, sudah banyak drone yang memiliki kemampuan endurance tinggi sehingga mampu menjelajah ribuan hektar dalam satu kali penerbangan. Jelas bahwa teknologi drone dapat mengoptimalkan alur kerja, meningkatkan keselamatan, mengoptimalkan hasil proyek, dan merealisasikan penghematan biaya yang cukup besar. Nantinya, hasil citra drone dapat menjadi sumber data dukung dalam kegiatan inventaris sebarang varietas. Demikian tadi pemaparan saya mengenai upaya mewujudkan smart governance sesuai dengan tupoksi saya, yaitu pengawas benih tanaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.